tes daftar jadi mitra. Oke. Kirim barang, buka pertama di Jalan Jamur. Cuman ya namanya masih perkenalan lapangan, makanya belum terlalu intens untuk buka. Hari ini buka, besok tutup. Buka, besok tutup, begitu. Tidak konsisten nih. Ya, Kita orang Kaili. Kaili. Pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dong. Mantap. Kompak sekali seperti sudah dijanjikan dari 2 tahun lalu ini podcast. Oke, hari ini kita podcast lagi dengan suasana baru. Nah, ini bersama dengan saya tidak tahu ini apa ini. Dan mereka ini kan bukan salah satu sih, 2 orang yang punya peran besar terhadap Tepoci di Kota Palu. Wow, tepuk tangan dulu. Kenal dulu kita mungkin Vini ya? Iya. Kalau Komi siapa namanya? Saya namanya Dias Pratama. Oh, siapa itu? Saya berperan sebagai apa di Tepoci? Saya di sini sebagai mitra. Oh, mitra. Mitra Tepoci Di Kota Palu. Kota Palu. Oke, kalau sorry, Bapak. Kalau saya Yusran. Oh, iya kayak nama lurah aku leh. Siapa tahu saya bisa jadi lurah berarti. Oh. Siapa itu? Yusran itu Kalau saya kebetulan kerja di Tepoci. Kerja? PT Poci. Pemilik. Pekerja. Wah, jangan merendah begitu. Pekerja. Oke. Kita mau kemana dulu Vini? Ke sini atau ke sini? Kita ke Tepocinya dulu, baru ke Mitra. Oke. Silakan. Bang, mau tanya? Pada mau tanya? Ya. Mau kemana ini? Langsung gas. Silakan. Tanya. Tidak itu, tunggu. Tepoci ini bagaimana sejarahnya? Kalau Tepoci itu, kalau kita cerita Tepoci Karena lagi viral ini di sini, Tepoci ini. Tepoci itu anak perusahaan dari Rexo Group. Exo Group. Rexo Group itu termasuk di dalamnya Sosro. Oh, Tesosro juga. Tesosro. Oke. McD. McD juga? McD. Oh, kenapa tiap McD itu cuma SD? Lanjut. Bercanda. Dari situ kemudian ada lagi namanya PT Gunung Selamat. Nah, itu Gunung yang Selamat. Penyediaannya untuk teh Sosro celup, Oke. teh Poci celup, Oh iya, oke. teh Saya cap pernah lihat botol. itu. Nah, Oke. setelah itu baru ada PT Poci Kreasi Mandiri. Itu franchise untuk kemitraan ST Poci yang seperti ini. Oke, kita sendiri bekerja di PT Poci Kreasi Mandiri. Oke, sudah berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. Oke, berarti dia hanya memproduksi teh poci saja atau ada produk lain? Kalau untuk Poci Kreasi, kita kasih sempit saja di Poci Kreasi, di Poci Kreasi Mandiri. Kalau poci kan memang sempit kan? Iya. Iya, maksudnya dia kecuali hadir, teh poci kan? hadir di sempit untuk memperluas. Oh iya. Iya toh? Iya. Jadi kalau ada yang sempit boleh coba usaha teh poci, insya Allah jadi luas. Oh, Ya kan? mantap. Terus bagaimana ini kalau misalnya kan ini di Palu lagi rame nih gara-gara beliau ini sebenarnya. Nah, Ya salah satunya lah. Iya, lagi rame nih teh poci di Palu. Apakah memang ada syarat-syarat khusus kalau mau? Ya, jadi kalau untuk bermitra itu kan memang ada syarat-syarat khususnya. Oh iya. Nah, yang pertama itu Dari keluarga baik-baik. dari keluarga baik-baik. Ada SKCK. Niatnya baik. Oh, iya. Jadi yang pertama itu lokasinya memang kita tentukan, ada aturan dari kantor untuk lokasi. Oh, kayak buka perta shop ya? Ya, Jadi boleh berapa meter dari situ? betul. Oh iya. Jadi rata-rata franchise itu aturan mainnya memang mungkin seperti itulah. Oh iya, oke. Itu untuk supaya konsistensi pasarnya juga enak. Iya. Makanya. Terus berapa meter? Kalau untuk Palu kita pakai sekarang 500 meter. 500 meter. Iya. Oh, oke. Tapi maaf ini, soalnya saya juga sudah mulai survei ini. Kayaknya ada di Sungai Manunda, tidak jauh jaraknya. Itu kenapa? Nah itu sebenarnya kan sekarang ini kan maksudnya kantor untuk sekarang Palu, wilayah Palu itu masih dipegang dari Manado dengan Makassar. Oh iya. Kita orang Manado kan? Saya Makassar. Logatnya kayak Manado sekali. Ya, saya memang amfibi. Memang amfibi. Kebetulan untungnya ini malam saja dari laki-laki. Oh. Saya kalau malam sudah perempuan. Kalau malam perempuan saya kasih tidur sini kok. Lanjut dulu. Nah, jadi memang itu sekarang jadi masih untuk teman-teman di Palu mungkin konsep kemitraannya belum terlalu paham. Waduh, bahaya Bapak ini. Iya, jadi memang masih perlu bimbingan teman-teman di Palu bagaimana berdiri, karena kan maksudnya
dari kantor juga ada aturan. Oke. Nah, sementara itu saya juga sekalian mungkin minta maaf kalau ada penonton nanti di sini mitra atau yang mau bermitra. Iya. Kebetulan ini yang nonton mitra Tepoci semua. Ya, Iya. alhamdulillah. Jadi memang untuk sekarang ini masih sedikit belum beraturan. Insya Allah ke depan itu diatur lebih baik lah. Oh, pantas masih ada yang tidak sampai 500 meter, ada lagi Iya, gerainya. Oke. Ini Berarti Bapak stay di sini untuk Untuk sekarang saya stay di Makassar. stay di Bapak di sini kan? Iya, tapi Jadi kayak saya tanya kan, Bapak di sini. Maksudnya kan di Makassar. Ada kerjaan apa di sini? ya untuk kunjungan, survei, termasuk itu tadi untuk lihat-lihat yang katanya ada berdekatan. Ada kan, betul toh? Betul. Nah, itu saya tiba bohong saya. Terus kalau yang begitu itu apakah kena hukuman kalau ada atau ditarik misalnya satu itu, oh kita tutup saya satu gerainya ini karena tidak sesuai dengan. Kalau kami itu tidak pernah diusahakan, tidak ada langkah untuk menutup. Jadi bagaimana ditertibkan semua tetap jalan. Oh, keren. Vin, kembali ke itu tadi Kak. Untuk buka Jangan lihat ke belakang, lihat ke depan, tidak usah kembali. iya. Ada apa itu aja di luar nonton. tidak untuk buka mitra Tepoci sendiri tadi kan punya syarat. Maksudnya salah satu syaratnya apa? Tadi kan belum bisa. Ya, syaratnya itu kan ada jaraknya. Iya. Jarak salah satunya. Terus yang kedua itu kalau sudah disurvei nanti jaraknya oke, ada pembelian paket. Oke, pembelian paket. Pembelian paket. Minimal order begitu. Kalau kita itu tidak ada minimal order, cuma untuk paket awal kemitraan itu memang ada. Oke. Ada, jadi untuk semua mitra harus membeli paket baru bisa bekerja sama atau bermitra dengan kantor. Oke. Cuman yang saya heran itu Vin ya, saya atau kamu Vin? Silakan Kak. Tidak, saya heran Tepoci berapa harganya? Murah sekali kan? Tidak sampai 10.000 tuh. Iya. Tergantung siapa yang bicara. Kalau anak sekolah pasti dia bilang mahal. Oh, berarti target pasarnya mungkin anak sekolah ini. Semua lah. Kalau kita bicara teh, tidak bisa kita pisah-pisah. Semua bisa minum teh. Baru bicara T itu belum double T kan? Belum. Kalau bicara itu kan dewasa. Oh iya, sudah dewasa semuanya. Tunggu, kenapa murah sekali? Tidak, memang rencana mau tutup cepat ini PT Poci anu. Sebenarnya kalau untuk harga pasar itu kan artinya dikembalikan ke mitranya. Oke. Ya, kalau kita kan penyedia bahan bakunya. Oke. Untuk harga jualannya itu kan kembali ke mitra. Jadi kalau iya. kita bilang harganya murah, sebenarnya tidak murah juga. Tapi murah sih, dia sampai 10.000 loh. Iya, jadi kita kan rata-rata biasanya harga 5.000. Itulah. Kalau kita bilang mau tutup Baru es batu sih. nah, justru ini kayaknya bakal salah kalau kita mau bilang tutup cepat. Oh iya. Karena artinya kita walaupun keuntungan tidak terlalu besar, tapi Pembelian banyak. pembelian banyak. Oh, Sama bahasanya tadi kakak yang satu itu dah. Iya, kakak yang baju Kita kejar apanya? Untuk ini Kak, untuk keuntungannya maksudnya apa saja keuntungannya untuk bermitra dengan Tepoci? Oh iya. Sabar kan deh, kalau kanda kita istirahat di luar. Maksudnya keuntungan dalam hal apa? Keuntungan kalau kita mau buka franchise Tepoci ini, Iya. buka cabang gitu, buka gerai, Nah, kira-kira kan harus- apa? iya kan harus apa biasa. keuntungannya Iya, kita maksudnya untuk kenapa harus Tepoci kenapa harus gitu? Tepoci? Iya. Artinya Kenapa begini, tidak Poci saja? Iya, kan Kenapa banyak harus- juga tete di luar sana toh. Teh apa? Kalau Tepoci itu kan, tahu Poci kan? Tidak. Kalau di Makassar itu Poci pusat. Oh. Berarti iya. Serius. Tidak. Kalau Tepoci itu kan kita istilahnya sudah, maksudnya dibangun dari nasional memang, mereknya nasional. Artinya kita kantor juga bukan hanya dari sini, dari bawah dibangun memang strukturnya, akarnya kita bangun. Oke. Artinya untuk mitra-mitra itu kita usahakan tinggal jualan tanpa perlu promosi atau bagaimana, orang sudah tahu bahwasanya Tepoci itu ada seperti itu. Oke. Kalau kita mau bangun sendiri, contohlah merek-merek lokal apa, artinya kan pembeli masih bertanya-tanya itu apa, ini apa. Iya sih, kalau kita Tepoci kan ya sudah- dibantu promosi sampai pembeli juga sudah siap lah istilahnya. Iya. Jadi tinggal menyiapkan bahannya, pembeli sudah ada. Nah, betul. Oke. Ada lagi Vini? Ada target tidak Kak? Maksudnya untuk di Sulawesi Tengah sendiri targetnya buka cabangnya sekian gitu. Kalau untuk target itu kita nggak ada lah sebanyak-banyaknya. Kalau Sebanyak-banyaknya.
Tapi kalau mungkin kalau Palu beliau yang lebih paham. Tapi kalau untuk secara nasional Tepoci sudah ada di mana semua ini? So ada di mana semua orang yang Tepoci? Maksudnya bukan begitu? Salah pertanyaannya lagi. Sudah ada di mana semua kota-kota apa Iya, saja itu maksudnya. Kalau kita tanya masalah di Tepoci ada di mana, saya rasa di mana-mana ada. Di seluruh Indonesia sudah ada semua. Sudah ada. Oh. Kurang lebih lah, saya tidak bisa juga bilang pastikan semua ada toh. Iya. Ya, Oke. 99% lah. Oh, iya. Paling kalau 1% itu di Papua sana, di KKP sana mungkin. Cuma kalau untuk kantornya sendiri, untuk di Indonesia itu memang kita belum cover semua. Oh, okay. Untuk kantornya ya. Iya. Contoh saja untuk di Sulawesi itu kan baru ada 2, di Manado dengan di Makassar. Oh, berarti Palu belum bisa ada kantor di sini. Kita doakan sama-sama semoga dekat-dekat ini ada kantor di Palu. Oh iya siap. Masih ada tanah kosong di belakang kalau misalnya Indonesia nanti tinggal komunikasi. Supaya teman-teman juga yang di sini, yang mau bermitra, yang mitra di sini lebih gampang lah. Berarti bisa lebih murah lagi dong Tepoci kalau ada kantornya di sini. Seharusnya bisa, tapi kalau kita sudah bilang tadi murah, masa mau dikasih lebih murah lagi toh? Tapi ini termasuk lambat juga masuk di Palu kayaknya. Soalnya kayaknya sekitar tahun 2019 itu sudah viral sekali di Makassar. 2019 viral sekali. Ya, kita anggap saja 2019 lah di Makassar. Oh, harusnya berapa? Tidak maksudnya sepengetahuanku sendiri. Harusnya dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Kalau di Makassar sendiri saya masuk itu sudah viral memang. Saya belum 2000 berapa? Saya bekerja di sini itu 2018. Oh, berarti 2012. Mungkin karena kita gempa lalu. Ya, makanya kita sepakat saja 2019 toh supaya seolah-olah saya. Nah, coba harus kumitanya ini Vini, kenapa baru membuka di Palu? Tidak, maksudnya ke ini dulu Kak, minatnya Kakak ke Tepoci. Iya, Kenapa harus Tepoci? Kan banyak. Ada tadi Teh Sosro juga toh. Iya, ada Teh Sosro. Ada ST Indo. Iya, ada Teh Tarik, ada ST Ada Indonesia Teh. yang lebih ya sudah dengan kafenya malah. Iya, langsung. Ini kan Tepoci kan biasa cuma gerainya. gerai toh. Itu kalau orang pergi di Tepoci cuma gara-gara panas matahari udah Tepoci kita dulu. Iya. Jadi kalau saya kemarin itu awalnya untuk join ke mitranya Tepoci itu sebenarnya sih 80% paksaan. Oh, memang Paksaan dari beliau. Oh, berarti sudah Karena saya berteman memang Kak. awalnya berpikir tuh, bro, mau jalan Tepoci ada produk baru gini. pakai Berapa harga? Makassar begitu. Ya, karena kan memang saya lama di Makassar sama beliau. Lama gini Makassar? Lama sekali. Sama gini. Ya. Lagi. Nah, jadi awalnya tuh ditanya, ada produk baru gini, apa jualan ST? Berapa modal? 9 jutaan lah. Jadi saya berpikir, mahalnya itu, hanya teh masa 9 juta. Saya coba muka dulu lah. Iya, Jadi, lagi ya. boleh. Wajib aja, Kirimin dulu. Nah, jadi awalnya itu seperti begitu. Oke. Tes. Datangkan daftar jadi mitra. Oke. Kirim barang, buka pertama di Jalan Jamur. Oh, berarti pertama kali di Palu Ya, di Jalan pertama Jamur. kali Jalan Jamur. Oke, sejarah Jalan Jamur, begitu datang barang saya belum buka karena saya tidak pede. Karena masih poci kan? Ya, maaf, Iya. betul. Nah, jadi mulai jualan, lihat pasarnya, sehari laku 50 gelas, dapat uang bersih sekitar 100.000, 200.000. Asik ini. Asik gitu ya, 100. Asik. Nah, buka di situ lantaran lumayan rame. Kebetulan pasar Bambaru ini kemarin launching. Iya. Nah, saya buka juga satu di situ. Oh, iya, Faiz yang jaga, adanya kita. Cocok, betul. Berarti baru tahun kemarin memang Kak. Bambaru kan awalnya saya buka di 2019 akhir. Di Iya, Palu. di Jamur itu, di Jamur. Iya. Nah, 2020 kan buka ini. Tapi peresmiannya itu di 2021. Nah, sebelum peresmian saya sudah buka mie di situ. Oh, oke. Cuman ya namanya masih perkenalan lapangan, makanya belum terlalu intens untuk buka. Hari ini buka, besok tutup. Buka, besok tutup, begitu. Tidak konsisten nih. Ya, Kita orang awalnya Kylie. gitu. Kylie. Pantas. Biasa begitu sama kayak ini juga, biasa begitu memang. Mamaku bajual begitu juga. Bajual hari ini, pesta besok dia bajual lagi. Karena sudah tutup tuh, sudah bisa makan besok. Jadi begitu. Nah, akhirnya lama mulai booming. Oke, saya komunikasi terus, supply bahan baku terus, dapat supply.
daftar mitra berkembang jadi akhirnya sekarang jadi ada di beberapa titik lah. Oke. Itu kan mohon maaf nih, Anda punya ada berapa titik sekarang di Palu? Di Palu sendiri ada 4 titik. 4 titik? 4 titik. Tapi banyak loh. Kalau di Sigi ada 6 titik. Oh, ada juga di sini deh. Beda. Di mana? Donggala? Donggala ada. Oh, kenapa? Kasman Lasalarang. Untuk ini Kak, untuk harga per paketnya itu bisa disebutkan di sini? Boleh. Harga dia ada berapa paket? Dia itu ada, kita main kisaran saja deh. Iya. Dia ada 2 paket. Nah, yang satu itu paket hemat itu di 9,1. Yang paket reguler itu di 11 juta. 11 jutaan. 9,1 an. Oh, iya. Saya perjelas toh. Iya. Cuma 2 paket itu saja. Untuk sekarang cuma 2 paket. Kalau untuk paket 9 Ya sekalian juga saya sampaikan sama teman-teman toh. Karena sekarang kan lagi viral, alhamdulillah banyak orang yang manfaatkan namanya Tepoci. Jadi ada beberapa memang yang di sosial media itu menawarkan harga murah. Jadi kalau ada penawaran di bawah harga yang saya sebut barusan itu, jangan percaya. Berarti penipuan. Karena Sudah pernah terjadi kah? Banyak sekali. banyak terjadi. Oh, termasuk Bapak sudah pernah tidak tertipu. dong. Oh iya. Untung mau teman deh. Ya. Tidak kena tipu juga. Dia tidak tahu sudah saya tipu juga. Tapi untuk Tepoci sendiri ada berapa rasa? Kalau untuk varian rasa-rasa original di Tepoci itu ada sekitar 12 rasa. 12 rasa. Iya, varian rasa asli Tepoci. Oke. Rasa bisa disebutkan rasa apa semua? Eh, Ya kan kita kan harus tahu juga toh. Kalau rasa buahnya itu anggur, jambu, apel, mangga, terus lemon, Iya. lemon honey, Thai tea, coklat. Oh, ada Thai tea juga. Ya, Thai tea, coklat, cappuccino. Oke. Satu yang paling enak itu, rasa yang pernah ada. Wah. Itu kalau sudah pernah ada berarti sudah enak. Karena sudah jadi pernah. Kita hanya pernah tapi tidak punah. Wow. Lanjut. Boleh, mungkin toh saya kan tadi sudah coba sarabanya toh. Oh iya. Sekarang kita coba lagi Tepoci. Oh iya, betul. Nah, betul. boleh. Kita rubah lagi tagline Sarabi. Nanti orang bilang cuma pajangan Tepoci. Tapi asli. Iya, tapi sorry. Dari semua Tepoci, kira-kira ada ribuan sudah gerai Di mana ini kita cerita? dari se-Indonesia? Ya ada lah. 2.000? Ada lah. 3.000? Tidak sampai di pemikiran. Tidak. Ada. Maksudnya kalau 3.000 kita mau rubah saja ini nama Sarabi. Sarabi kan subscribernya 2.000. Iya. Kalau Tepoci 3.000 lebih kita rubah jadi Tepoci channel ini. Iya kan? Termasuk salah satu temanku juga mau buka Tepoci lalu tapi ada kendala. Katanya. Tuh Hamdan. Apa kendalamu kemarin? Tidak bisa kata. So banyak sekali Tepoci di Itu kenapa? Bisa kan difasilitasi dengan opsi lain kayak supaya ada opsi lain. Tidak orang tidak bisa buka. Ya. Berubah-berubah rasanya. Jadi opsinya itu memang kan seperti itu. Kalau memang lokasinya, maksudnya biasanya itu kita tolak karena maksudnya sudah ada yang berdiri di sana sebelumnya toh. Iya. Jadi kalau kami itu anggapannya maksudnya, oh ini pasarnya mungkin sama. Oke. Artinya untuk jaga mitranya kita yang sudah eksis tetap ada. Kan Iya. kalau kita buka berdosa juga di situ. Betul. Nah, jadi kalau kita memang sudah bilang tidak bisa, solusinya itu ya cari tempat lain lah yang bisa. Oke. Tapi kayak tadi dibilang Hamdan, berubah-ubah rasanya. Apakah ini orang yang mau buka Tepoci dilatih kah dia? Maksudnya Dilatih. Tapi Jadi itu kalau ada berubah-ubah rasanya kira-kira salah siapa? Tidak mungkin salah bunda mengandung. Enggak, siapa yo? Ya tahu lagi. Jadi kalau maksudnya kan ini juga banyak faktor. Artinya begini, kalau bahasa umumnya itu orang bilang lain tangan lain rasa. Iya. Nah, maksudnya kita kan dari kantor fasilitasi itu resep. Iya, oke. Ada resep dari kantor, cara buatnya bagaimana, Cuma kan kadang orang ada yang aduk pakai tangan kiri, ada aduk pakai tangan kanan. Pengaruh itu ya? Pengaruh. Iya. Saya suka tangan kanan sih. Nah, karena kalau Terus dua jari biasanya. Maksudnya begini. Kau jangan kok. Nah, yang kedua itu juga gunanya kami, maksudnya kadang kunjungan apa itu untuk kontrol seperti itu. Kadang kan begini, seperti yang kita bilang tadi pertanyaannya, apa kita mau cepat tutup? Artinya kan kadang orang berpikir mau untung lebih,
Nah, di situ. Jadi kita juga maksudnya setelah orang bermitra tetap kita awasi penggunaan gulanya. Oke. Bahan-bahan bakunya. Kalau kendalanya memang biasa itu berubah rasa, ya artinya tetap kita kontrol juga. Kalau kita dapat seperti itu pasti dibimbing kembali, diperbaiki. Harusnya ada ini sih saran, ada kotak saran di setiap ini dan gerai biar Boleh saya coba. Iya, kayaknya harus beliau yang ini. Iya, harusnya kan pelaku lapangannya ini yang tapi care sama masyarakat. Tapi kan enggak bisa juga kami sebutkan di 4 yang ada di Palu itu di mana semua kami punya supaya saya rekomendasikan orang beli di situ saja. Kami jamin tidak akan berbeda rasanya. Boleh. Kami tidak kami jamin tidak. Kalau masa berbeda rasa, saya memang pasang titik itu beda-beda rasa. Kalau kayak sekarang ini agak aneh ya kan? Iya. Karena kan saya lihat pasar. Biar saya tegur langsung nanti setelah ini. Saya lihat pasar. Contoh ini yang diminum sekarang ini. Iya, di gerai yang mana? Di gerai di Jalan Haji Hayun. Oh, iya pantas rasa di mekar Haji karena Hayun ini sengaja kurang manis. Oke. Karena ada beberapa teman yang tinggal di situ sukanya jangan terlalu manis. Oh, jadi disurvei. Jadi kalau saya itu kemarin tuh bukanya kalau wilayah Impres kan otomatis orang Bugis yang banyak situ kan. Iya, banyak orang Bugis. Nah, orang Bugis itu rata-rata pecinta manis. Iya, ada Haji Sapo itu. Siapa? Haji Suku? Haji Suku, iya betul pula. Tahu saya? Haji Ibrahim. Oh, Haji Ibrahim. Haji Tajudin, kita tahu juga. Haji Amin Badawi, kita tahu juga. Oh, tahu juga. Iya. Haji Midin. Oh. Gitu aja. Kan cuma di situ. Lanjut tadi. Gitu, jadi beda lokasi ya sesuaikanlah mulutnya. Tapi itu kami survei berarti? Saya kan rata-rata orang Kaili. Iya. Tidak terlalu suka manis. Tapi saya suka dia. Berarti? Karena saya suka manis begitu. Saya kayak orang Kaili gitu. Masalahnya begini tak? Iya. Rata-rata orang Kaili tidak suka manis. Iya. Tapi saya suka dia. Iya. Berarti dia tidak Manis. Saya kan orang. Sudah lanjut. Tidak sampai itu dipatahkan. Dipatahkan terus nih. Nah, sudah hasilnya kayak di Impres manis. harus manis. Oke, Haji Hayun. Ya, Haji Hayun itu tidak terlalu manis. Tidak terlalu manis. Kayak Iya. sekarang ini kan memang rasanya kurang manis. Iya. Karena manis Haji tapi Hayun. manis jambu orang bilang. Manis jambu. Ya. Beda hal kalau kita pakai varian rasa. Varian rasa itu kan ibaratnya ada pemanisnya lagi sedikit lah begitu. Oke. Ini kan rasa-rasa original. Oke. Tunggu itu kan Haji Hayun, Impres di mana lagi? Veteran. Veteran bagaimana lagi rasanya? Ada asam kah atau apa? Ini kan Veteran itu jadi bingung juga gitu kan? ini kan kalau kurang manis ini sepat tehnya yang naik. Oh iya, oke. Sepat tehnya naik, terus gulanya yang kurang. Kalau di Veteran lagi ya saya bikin sepat tehnya dapat, manisnya dapat. Oh, jadi Tengah-tengah. rasanya pas. Nah, lain lagi yang di Maesa. Di Maesa kan rata-rata orang Manado, Iya, orang Toraja, betul. orang apa. Jadi pedis. Tidak. Mereka orang Manado suka pedis toh. Ah, itu naik manisnya itu di bawahnya rasa manisnya Impres. Orang-orang Bugis begitu. Oh, ya karena Manis tapi tidak terlalu manis. tidak terlalu lah, manis. begitu. Oh. Tapi itu sah tidak di peraturan perusahaan? tidak sah. Wah, tidak masuk kanda. Dia harus konsisten berarti rasanya. Kalau anak tutup kan. Anak. Saya tidak tahu nanti nih di luar siapa yang bisa pulang. Tapi itu kan maksudnya dia bisa menyesuaikan juga ini ganda. Ya, Bisa kan menyesuaikan saya lidah orang, tapi bisa dimaafkan dia. Tapi kayak SOP perusahaan kan tidak begitu. Kalau saya, masa perusahaan ini kan tuh Jadi kan di satu sisi gitu tuh ya? begini tuh. Kalau misalnya saya dapat teguran karena rasanya beda-beda, Iya. saya kan bilang saya kan ini cari pasar. Iya. Dan Mbak order teh pernah berutang juga. Iya jelas. Iya. Tapi hari ini saya berutang. Masih ada utang berat gitu. Aduh, belum saya Agak bayar. harus saya tidak ada. Aku buka air dulu sih biasanya di badan kerja samping. Kak, kalau untuk bahannya sendiri kita maksudnya ini kan teh, toh Ya, ya. otomatis pasti gula, es batu apa begitu. Ya. Kita beli sendiri atau pesan lagi ke pusat atau Oh, kalau cuman es batu ya beli yang ya kalau terdekat untuk bahan dari intinya outlet berarti lah. tehnya. Kalau tehnya memang order dari sana. Kau bayangkan. Dari Oh, tidak bisa pusat, pakai iya. teh yang lain. Nggak bisa. Itu juga- Itu SOP-nya kita sudah. SOP-nya begitu. Kalau cerita es batu itu juga kadang jadi faktor perubah rasa.
Ya. Iya, biasa aja mungkin yang beli es batu. itu memang berpengaruh dengan rasa. Tidak ya, saya heran pertanyaan juga es batu di order juga di Makassar. Maksudnya sampai sini sok cair. Pertanyaan bagaimana ini? Saya bilang bahan intinya kan yang kita lihat di sini. Jadi kalau ini semua saya bantu jawab lah. Kalau untuk bahan intinya ini semua mulai dari penutup gelas dengan sedotan itu dari kantor. Termasuk dengan bahan presnya? Ya ini bahan presnya. Oh oke. Semua dari kantor. Bukan, ini kan anunya. Yang untuk bapres. Mesinnya. Iya dari kantor. Oh dari kantor juga? Itu masuk paket awal. Oh pakai yang 9,1 itu? Iya masuk mesin, bootnya. Nah jadi kalau memang mau lihat mitra tepoci yang asli mitra tepoci, pastikan di gelas, di penutup dan di sedotan. Oke. Tiada rencana tepoci ini bakal menjadi sesuatu yang kayak abnormal lah, taruhlah. Kan ada kafenya, ada tempat orang nongkrong, atau memang ini disediakan untuk pejalan kaki yang atau pemotor yang kayak panas, dia singgah gitu. Nah, untuk sekarang itu kan maksudnya kita lebih fokus kepada pembangunan usaha teman-teman yang mau usaha yang kecil, usaha UMKM ya. Nah, jadi artinya kan begini, banyak impiannya orang mau ciptakan lapangan kerja, toh? Iya. Kita bantu mereka untuk ciptakan lapangan kerja. Iya, betul. Untuk saat ini ya begitu dulu, mungkin ke depannya kita lihatlah perkembangan bagaimana. Kalau memang memungkinkan kan pasti kan ke arah situ. Oke. Sorry, tepoci ini misalnya saya mau jual tepoci. Bisa saya buka juga jual tahu isi juga di situ? Boleh. Iya, maksudnya kan tidak. Maksudnya Kolaborasi kan, toh? jadi kan kayak biasa Mas Muji tuh. Ya. Ada juga dia punya tahu isi, ada juga bakwannya. Apakah ini tepoci boleh atau boleh ada produk lain? Boleh. Kalau untuk makanan itu boleh. Kalau dia jual misalkan dia bermitra dengan ST Poci, tapi jual juga ST apalah Poca. itu enggak boleh. Oh. Kalau sesama minuman dia enggak boleh. Oh, nggak boleh. Kombinnya dengan makanan. Iya. Makanan boleh. Kalau kayak makanan boleh, somai dan lain-lain boleh itu. Iya. Oh. Saraba saja kalau berdiri sendiri kan enggak enak. Pasti ada temannya gorengan. Iya, betul. Kopi pak kode. Ada gorengan. Terus kedepannya nih tepoci akan meluncurkan apa lagi? Anda ada rencana-rencana yang kita akan bikin kayak misalnya yang dibilang Adam tadi, tepoci ada rasa saraba atau apa? Karena setahu teh poci tidak ada yang panas. Iya, kalau bisa baca kan? Ini tulisannya ST. Padahal besar sekali nih. Bisa baca kan? Iya. Tidak. Tapi saya mengerti maksudnya, dia kan pertanyaan ya, mumpung lagi musim hujan mungkin toh. Iya kan saya mau flu musim ini. hujan kan tidak terlalu cocok dengan es. Jadi Iya, sebenarnya ada juga kalau mitra mau sediakan untuk panas boleh lah, enggak apa-apa. Oh teh apa? Tapi dilatih juga. Iya tetap. Oh berarti ada juga. Artinya kan begini, setelah orang Berarti kita tidak bisa baca. Maksudnya kenapa ada panas kan? Jelas-jelas teh. Artinya begini, kita kan bermitra ini, maksudnya tidak setelah bermitra kami lepas, ada diskusi, mereka juga alami kesulitan apa, kita coba bantu. Artinya selalu ada komunikasi dengan mitra, antara mitra dengan kantor. Oke. Siap. Kan enggak? Kalau kami kan enggak sudah kami rasa keuntungan yang buka teh poci. Nah, kalau masalah keuntungan ya enggak mungkin lah saya bisa buka lagi kalau enggak. Kenapa? Karena komite mau ada saingan. Tidak juga sih. Pada dasarnya sih saya buka banyak tempat itu niat pertama itu buka lapangan kerja. Oh, mulia. Bacanya kami tahun depan. Oh, tidak lah. Tidak, biasa kan begitu kan. Tapi kalau Pak Adam bilang maju boleh, saya dapil Oh. sih. Ya karena di sini ada 6 gerai, di Palu cuma 4. Itu juga kan ya. Terus lanjut kan. Nah, kalau masalah keuntungan tapi dasarnya itu kenapa buka? Ya buka lapangan kerja. Oke. Akhirnya sekarang karyawan itu total sudah sekitar 31 orang. 31 orang di 10 gerai. Ya, 10 gerai. 31 orang. Luar biasa juga bisa menekan tingkat kemiskinan juga dan tingkat Nah, itu pengangguran. sisi positifnya lah. Oke. Tapi berarti kamu merasa bahwa teh poci ini usaha siapa tahu ada yang mau usaha teh poci itu menjanjikan juga. Oh, kalau menjanjikan pasti. Iya. Pasti menjanjikan. Oh, keren. Terus kamu ada usaha lain selain teh poci? Usaha lain selain teh poci ya saya kerja. Oh, kerja di kantor juga. koperasi sama
Oh, iya. Tidak berani keluar ya karena belum menjamin ini. Tidak juga sih. saya tanya. Cuman kan begini, lantaran Teh Poci saya ini kan sudah bisa jalan sendiri, sudah jadilah manajemennya, sudah jadi tidak perlu dikontrol. Oh, sudah jalan lah ya. Iya. Oke. Jadi sudah bisa bikin ya cari kerjaan di luar lah, isi-isi waktu gitu lah. Keren. Terus kalau Komi sendiri kan ada Teh Papa enggak kalau beliau misalnya buka warkop terus Teh Pocinya ada di situ? Boleh. Kenapa dia bikin begitu kan, supaya ada tempat nongkrong juga kan sekarang lagi zaman ini. Aduh, susah jawab nih itu. Karena modal. Dasarnya saya tidak suka kopi. Kan tidak harus kopi tuh. Iya. Kemarin saya tuh ada ide, beberapa orang itu saya mau cari yang jual makanan. Contoh dia punya rumah makan coto apa? Iya, supply di situ. Saya masuk di situ untuk anunya. Jadi lumayan kan, saya berpikir kalau misalnya 100 mangkok cotonya laku, ya minimal 70-80 sudah ada. Iya pasti lah, karena coco ini kalau makan di coto. Gitu. Mana cotonya nggak bisa cari. Iya. Tanya sama siapa? Ada yang nompo. Atau ada yang sija sana. Ini kau sih bertanya. Ya, kira-kira Kanda ke depan bakal buka lagi? Atau cukup sudah dengan 10 gerai? Insya Allah, kalau misalnya ada rezeki lebih lagi, ada kesempatan, ada titik lokasi yang bagus, tidak buka lagi lagi. kemungkinan bisa buka lagi. Mungkin kalau dari Komio kan siapa yang Komio itu artinya kita. Iya. Apa yang bisa kita yakin bahwa buka Teh Poci itu baik dan menjanjikan gitu? Yang pertama itu saya kutip saja dari beliau di sebelah ini. Oh iya. Artinya dia dari pekerja bisa juga mempekerjakan beberapa orang. Betul. Gitu. Artinya niat kita susun ini usaha dari niat awalnya dulu. Iya. Kalau niat awalnya kita membantu mungkin buka lapangan kerja apa, insya Allah hasilnya juga lebih baik. Betul. Kalau saya mau ngomong maksudnya apa yang menjanjikan, kayaknya kalau di Palu ini bisa kita lihat saja di lapangan bagaimana banyaknya Teh Poci. Banyak Teh Poci, betul. Kalau dia tidak menjanjikan, tidak mungkin juga animonya seperti itu. Betul. Keren. Saya sih harapan saya kan ini Teh Poci ini kan dimulai dari Jalan Jamur. Mudah-mudahan kedepannya Teh Poci bisa lebih menjamur lagi di Palu. Tepuk tangan dulu. Amin. Terima kasih sekali nih sudah hadir di sini. Kita merasa bersyukur dan kamu orang kalau mau beli Teh Poci bisa ada di mana saja nih Ganda? Kalau di Palu. Oh banyak. Kasih tahu satu kali. Atau saya yang bicara? Ya silakan. Kita tahu juga di Palu di mana semua. Oh, silakan. Ya, kalau mau beli Teh Poci di Palu, perhatikan saja ya. Yang sesuai dengan sesuai dengan ini, gelasnya seperti ini, penutupnya seperti ini. Iya. Jadi tahu sebeli di gerai. Maksudnya saya ini mau kasih supaya laku dia punya. Jadi syuting selanjutnya ada terus Teh Poci. Coba gini. Nah, kalau mau beli Teh Poci boleh di Pasar Impres di Jalan Kacang Panjang situ ada satu. Oke. Di Haji Hayun depan Alfamidi satu. Di Veteran depan Alfamidi satu. Oke. Di di Maesa Patimura depan Alfamidi juga satu. Oke. Kalau di Sigi? Di Sigi di Biro Maru ada. Biro Maru ada loh. Di Karajalemba ada. Oh, Karajalemba. Di Guru Tua Kalukubula iya, ada dua. Iya. Di Kelapa Gading ada satu. Oh, di perumahan? Ya. Oke. Kelapa Gading ada satu. Di Dolop depan Swalayan Amar. Oh, samping pesantren ada satu. Iya, tahu. Sama di BNS Dolo. Oh, tahu BNS Dolo. Iya. Berarti belum sampai ke Sibalaya, Sidondo. Belum. Insya Allah bakalan arah-arah sampai ke Polres Sigi sana. Oh, sampai Polres Sigi. Insya Allah kita doakan sama-sama nanti Poci semakin sukses. Saya juga terus terang ini rasanya. Kau Vini, menurut kau ini rasa enak nggak? Enak. Apa yang membuat kau tertarik? Murah, segar. Iya. Teh sampai 10.000 kan deh? Iya. Itu kisaran Rp5.000. 5.000 ya, sedangkan gelas begini kok berapa li? Tapi mudah-mudahan lah kan, karena tadi kan beliau sudah sampaikan kalau tidak apa-apa harganya murah, untung sedikit, tapi yang beli banyak. Betul. Ya kan, itu sebenarnya konsep usaha sebenarnya kan deh. Ya. Oke. Sedikit kali banyak, tak? Sedikit kali banyak, betul. Terima kasih Teh Poci sudah hadir ke sini. Mudah-mudahan ke depan Teh Poci ada terus ini di
meja aku ini kan. Amin. Nanti urusannya Adam itu yang bayar kan. Amin. Terima kasih nih Ganda sudah sehat-sehat, sukses untuk Tepoci. Sampai ketemu di Sarama Channel. Salam dulu dong.